Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian fikih kita pada siang hari ini akan membahas salah satu bab dari fikih pernikahan. Tapi kita tidak mengawali dari awal, kita langsung pada bagian-bagian akhir, yaitu tentang judul besarnya adalah terurainya ikatan pernikahan. Terurainya ikatan pernikahan. Tentu saja ini adalah kajian yang sangat bikin kita miris ya. Karena kalau kita bicara pernikahan kan menyatukan dua insan, membangun mahligai rumah tangga, dan ada sakinah mawaddah warahmah di dalamnya. Tapi tiba-tiba ujung-ujung kita ngomongin pisah gitu ya. Tapi ya namanya jalan hidup ya, kita kan nggak pernah tahu. Namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan gitu ya. Mungkin maunya nggak bisa, tapi ternyata begitulah suratan takdir, terpaksa harus pisah juga. Nah kalau pilihannya adalah pisah nggak ya, pisah nggak ya, ya jawabannya ya enggak gitu ya. Tapi kalaupun terpaksa harus pisah juga, nah Islam dalam hal ini hukum syariah itu ada SOP-nya, ada ketentuannya. Jamaah sekalian, pisahnya pasangan yang menikah secara sah, muslimah gitu ya, lepas dari apa penyebab dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang pisah, itu setidak-tidaknya ada dua konsep dasar. Pertama talak, yang kedua fasakh. Talak mungkin udah sering kita dengar Pak, tapi kalau fasakh itu jarang-jarang kita dengar. Fasakh itu apa? Gini Pak, misal kata contoh kasusnya aja. Pasangan suami istri itu ternyata baru ketahuan mereka itu saudara. Padahal udah nikah, udah punya anak Pak. Ternyata mereka saudara, ya bukan saudara kandung sih ya, tapi saudara sesusuan misalnya. Ternyata kecilnya ini si suami sama si istri itu menyusu kepada satu orang yang sama, ibu susuan gitu istilahnya, dan memang sah sebagai saudara sesusuan. Enggak secara nasab sih, enggak, tapi memang pernah menyusu pada wanita yang sama, seperti Nabi Muhammad menyusu kepada Sayyidah Halimah ya, Halimah As-Sa'diyah gitu ya. Di mana Halimahnya sendiri sebagai seorang ibu juga kan beliau itu punya anak perempuan ya, namanya Asy-Syaimah. Nah Nabi dengan Asy-Syaimah itu karena menyusu pada satu orang yang sama, Nabi itu saudaraan berarti sama Syaimah, dalam arti nggak boleh terjadi pernikahan. Nah tapi kan orang Arab tuh sangat perhatian dulu siapa yang nyusuin, siapa yang uang ngasuh gitu ya, mereka punya riwayat. Nah kalau kita tuh Pak kadang-kadang juga nggak ketemu, tahu-tahu, oh kamu dulu pernah tinggal di sini, oh berarti pernah disusui sama ini, wah dirujuk-rujuk, wah ternyata saudara sesusuan Pak. Itu kan nggak boleh menikah, ya kan? Kalau udah terlanjur gimana Pak? Apakah dicerai? Enggak dicerai Pak. Nah istilahnya fasakh. Jadi artinya fasakh itu pernikahan yang sudah terlanjur terjadi secara hukum dianggap tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, dibatalkan. Beda dengan talak. Kalau talak diakui memang sudah jadi suami istri, lalu kemudian diselesaikan hubungannya gitu kan. Berarti ada pengakuan, ada di masa di mana mereka memang jadi suami istri, lalu diselesaikan hubungan suami istrinya, itu namanya talak. Tapi kalau fasakh, walaupun katakanlah secara de facto dan de jure gitu ya, secara de factonya mereka suami istri memang gitu kan, karena serumah punya anak, dan secara resminya de facto de jure-nya ya mereka menikah di KUA.
Cuman waktu itu nggak ketahuan ternyata mereka saudaraan, gitu kan. Nah kalau udah terjadi gitu, yang putuskan hakim pastinya, mereka difasakh. Fasakh itu dipisah, dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Terus anaknya gimana? Ntar panjang kita cerita. Tapi yang jelas mereka tidak pernah menikah. Nah, status masing-masing itu tidak jadi duda, tidak jadi janda. Tetap perjaka, tetap perawan karena tidak diakui pernikahan itu. Ya walaupun udah bolong juga tuh Pak, orang udah punya anak, ya kan? Nah, ini yang dibilang perawan tapi janda, atau janda tapi perawan. Kasusnya adalah seorang wanita menikah dengan laki-laki yang kemudian hakim memutuskan mereka harus dianulir pernikahan mereka. Nah, bahasa kitanya dianulir pernikahan mereka, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan, dan karena itu statusnya dia adalah bikrun, perawan, gitu. Nah, sedangkan kalau orang udah menikah lalu cerai, ya statusnya adalah sayyib, janda, laki-lakinya duda, gitu kan. Tapi kalau fasakh, laki-lakinya tetap perjaka, perempuannya tetap perawan. Ini bahasa syariahnya. Walaupun secara teknis ya sebenarnya kayak duda, kayak janda gitu ya. Nah jamaah sekalian, kita baru membagi dua ya, ada talak dan ada fasakh gitu. Kita bicara talaknya dulu lah yang lebih populer di kita. Jamaah sekalian, dalam agama Islam, talak itu sebenarnya tidaklah otomatis memisahkan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Karena ada pembagian jenis talak. Ada talak yang disebut dengan masa iddah, di mana ketika suami menjatuhkan talak pada istrinya, baik dengan cara yang sharih dengan tegas, kamu, saya, talak, atau dengan yang tidak sharih, misalnya pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, atau kita sampai di sini, atau waktunya untuk kita masing-masing sendiri, gitu ya. Itu kan kalimat yang tidak sharih istilahnya, tidak jelas. Ini maksudnya mentalak apa tidak, gitu ya. Lepas dari itu semua, tapi kalau suami menjatuhkan talak pada istrinya, jamaah sekalian, tidak otomatis pisah. Tidak otomatis pisah. Karena perpisahannya itu harus menunggu masa yang disebut dengan istilah masa iddah. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan istilah tarabbus. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat itu mengatakan begini Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya yatarabbasna, menunggu. Selama dia menunggu, yaitu selama 3 kali dia mendapatkan haid. Jadi ketika dia lagi haid nih Pak, di masa haid itu sebenarnya tidak boleh dijatuhkan talak, termasuk talak yang haram jatuhnya. Walaupun jatuhnya tetap jatuh sih ya, tapi itu talak yang dilarang, namanya talak bid'i. Seharusnya kalau mau jatuhin talak, istri lagi tidak haid. Jadi tanya dulu, istriku lagi haid apa enggak? Kenapa Pak? Mau dipakai? Enggak, mau ditalak gitu ya. Nah, jadi kalau mau jatuhin talak harus nunggu masa suci dari haid. Nah pada saat dijatuhkan talak dia lagi suci, nah kan jatuh tuh talaknya. Tapi mereka masih suami istri itu Pak, belum menjadi orang lain. Tunggu sampai 3 kali suci dari haid. Ini lagi suci Pak, masuk masa haid suci lagi, masuk masa haid suci lagi, berarti sudah 3 kali suci itu. Suci pada saat dijatuhkan talak, suci kedua, suci ketiga. Begitu suci ketiga, baru mereka pisah, bukan lagi suami istri. Itu istilahnya dalam bahasa syariah namanya masa iddah, masa menunggu, atau di Al-Quran disebut dengan istilah tarabbus. Nah, apa yang terkait hukum dengan tarabbus ini? Yang pertama, bahwa istri itu masih jadi istrinya, belum jadi orang yang single
single single parent gitu ya, enggak, masih jadi istri yang sah, tidak boleh menikah dengan orang lain, bahkan tidak boleh menerima pinangan orang lain, ya. Ntar kalau lu udah dicerai sama laki lu, kawinnya mau gua aja dah, itu nggak boleh Pak, gitu kan? Kenapa? Karena secara hukum dia masih istri yang sah dari suaminya, walaupun suami menjatuhkan talak. Dan memang begitu mekanismenya, talak dijatuhkan, nah baru terjadi pisah itu setelah 3 kali suci dari haid. Nah, selama dia masih jadi istrinya, maka dia justru, nah ini hukum yang kedua, justru dia haram keluar dari rumah suaminya. Haram Pak jatuhnya. Walaupun suaminya mengizinkan, walaupun suaminya mengusir, justru dia tidak boleh keluar. Itu yang ngatur Allah. Gitu. Nah, apakah yang Bapak tonton dalam sinetron itu sesat gitu Pak? Begitu dia berantem sama suaminya, pulangkan saja saya ke rumah orang tua, gitu kan ya. Itu nyeret-nyeret koper, berhenti taksi di jalan. Itu keliru, sesat, menyesatkan. Bukan begitu ajaran Islam. Kalau suami menjatuhkan talak, maka justru istri malah nggak bisa kemana-mana. Habasahullah. Allah memenjarakan wanita itu di rumah suaminya. Serumah Pak. Kenapa? Ya karena suami istri berdua, iya berdua, gitu, berdua. Dan tidak mengapa terlihat auratnya karena memang istrinya, karena memang suaminya. Dan kalau sampai terjadi apa-apa dulu nih Pak, apa-apanya, ya kan? Kalau sampai, kan gini Pak, suami nyap-nyap nih sama bininya, gua ceraiin lo, gitu kan, jatuh talak, gitu kan, jatuh. Kesel Pak, ya, namanya orang lagi kesel ya, mungkin dia lupa daratan, tapi udah 2 hari 3 hari, mana musim hujan, mana dingin, gitu kan, ya rugi bandar nih gitu kan, akhirnya dia nyusul Pak ke kamar bininya, gitu. Kata dia mau ngapain Bang, gitu, nyusul gitu kan, terjadilah apa yang terjadi. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Nah itu dia, pertanyaannya bagus Pak. Kan udah jatuh talak. Nih saya kasih tahu Pak, jatuh talak iya, tapi berlakunya 3 bulan lagi. Ingat Pak, jatuh talak iya, tapi berlakunya 3 bulan lagi. Artinya mereka berdua masih 100% suami istri. Masih 100% suami istri. Nah terus buat apa ditalak? Ya memang begitu yang namanya talak. Nggak bisa sekarang cerai langsung suruh pergi, gitu nggak bisa. Justru suaminya dosa kalau membiarkan istrinya keluar rumah. Nah kan susah Pak. Ya memang begitu caranya Islam mencegah terjadinya talak. Cuman kita aja dia pada bangor Pak, pada kagak ngerti urusan gitu. Ngajinya sama sinetron, bukan ngajinya pakai ilmu fikih. Kalau pakai ilmu fikih Pak, begitu dia jatuhin talak, nah lo nggak bisa keluar tuh bini, di rumah terus. Masalahnya Pak, bini di rumah terus, ya kan? Mana dia lewat, mana dasternya bolong 12. Kalau iman kuat Pak, imron itu yang jadi masalah, gitu kan? Akhirnya bininya diberi juga Pak, setelah 3 kali dia ngomong talak, diberi juga Pak. Apa yang terjadi Pak? Jadi Pak, jadi anak maksudnya. Jadi dosa nggak? Enggak ada dosa-dosa. Kan udah ngomong talak, kan baru berlaku 3 bulan lagi. Nah, itu memang tujuannya. Kenapa harus ada masa iddah? Agar suami nyesel setelah dia jatuhin talak, ya kan? Berasa tuh Pak, kagak dimasakin, gitu kan? Wah, berasa tuh. Nama akhirnya suaminya bilang, udahlah, dia setubuhi istrinya, otomatis balik lagi. Gitu. Tapi begini Pak, dalam Al-Quran Allah kasih batasan bahwa talak yang bisa dirujuk itu cuma 2 kali maksimal. Lebih dari itu udah nggak bisa. Sementara dulu di masa jahiliyah, suami-suami itu menjatuhkan talak pada istrinya. Begitu masa iddahnya mau berakhir, dirujuk. Nah,
Terus udah gitu ditalak lagi, dirujuk lagi, ditalak lagi, dirujuk lagi. Terus aja gitu Pak, looping nggak habis-habis. Sampai 100 kali talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Itu nggak jelas jadi nasibnya si istri. Ini udah dilepas, dikedap lagi, dilepas, dikedap lagi gitu. Kayak orang mancing Pak, mancing ikan Pak. Kalau dapat tarik, jangan dilepas lagi, tarik lagi. Itu pas lagi tarik lagi kan Pak, itu nyeksa ikannya, kan nggak boleh. Ya kan? Kalau emang mau mancing Pak, pancing, tangkap, udah goreng, selesai. Jangan ikannya dilepas lagi, dipancing lagi, dilepas lagi, dipancing. Itu namanya nyeksa. Nah maka Allah SWT menyebutkan at-talaqu marratan. Talak yang bisa dirujuk itu 2 kali saja. Ya. Maka istilahnya rujuk Pak. Dalam bahasa Arab itu istilahnya rujuk. Rujuk itu bukan setelah pisah kawin lagi, bukan. Tapi rujuk itu tadi Pak, seorang suami menjatuhkan talak, ya kan? Sampai belum habis masa iddahnya, belum sampai 3 bulan, terus suaminya bilang begini, raja'tuki, aku rujuk kamu, dengan ucapan. Saat itu Pak, suami istri itu udah jadi rujuk, udah selesai, gitu kan. Tapi kalau sampai 3 bulan, suaminya nggak bilang apa-apa, juga tidak menyetubuhinya, didiemin aja gitu Pak. Tinggal besok nih Pak, besok mau suci. Nah istrinya bilang, bang, dirujuk nggak nih? Gitu. Ya. Kenapa Bang? Kayaknya udah mau habis nih haidnya gitu. Kalau sampai haid habis nih, abang udah nggak punya kesempatan merujuk. Terus, ya berarti kita udah pisah. Oh gitu, ya udah pisah lah, pisah Pak. Begitu dia suci dari haid, mandi kan? Mandi, kenapa lu mandi? Udah selesai Bang haidnya. Ini udah yang ketiga. Oh berarti kita udah bukan suami istri, udah bukan suami istri. Ya udah angkat koper, bawa pulang. Kalau dia masih nginep lagi, jadi dosa. Kenapa? Karena bukan suami istri. Ya kan Pak? Ya itu syaratnya, harus sudah melewati 3 kali suci dari haid. Gitu. Ini kan kalau masih haid Pak, ada juga istri yang udah kagak haid. Ya umur udah 75, kan udah gak haid lagi. Ditungguin haidnya kapan gitu kan. Nah kalau yang gak udah haid, pakai bulan aja. Pokoknya udah 3 bulan nih, hitungan hari nih. Besok nih udah masuk bulan keempat. Itu dari sejak tanggal jatuhnya talak. Makanya Pak, orang kalau talak tuh jangan langsung ngomel. Catat dulu tanggal berapa nih? Gitu. Ya kan? Diingat tuh ngomong talaknya kapan? Tanggal segini. Ini udah mau 3 bulan, ya kan? 90 hari itu Pak. Nah kalau ternyata lewat dia nggak ngerujuk gitu ya, berarti sudah bukan suami istri, harus pisah rumah. Gitu. Bisa nggak bayan lagi? Bisa. Cuman kudu mesti dari mula lagi Pak. Akad nikah dari mula. Ngelamar lagi, ya kan? Dan ngelamar belum tentu diterima, gitu kan? Mesti yang gedean. Kalau dulu bininya masih rada-rada on, cuman dengan seperangkat alat sholat. Sekarang dia minta yang harga lebih tinggi, ya kan? Seperangkat alat gerak, gitu ya. Bulldozer gitu atau traktor atau apa, gitu kan? Nah, dan dari mula harus wali juga, ada saksi juga dan sebagainya. Kalau di orang Betawi Pak, roti buaya lagi gitu, ya kan, palang pintu lagi gitu, ya kan. Nah gitu kira-kira. Nah jadi ada 2 nih Pak. Begitu jatuh talak, pilihannya mau dirujuk apa dibiarin aja. Kalau dirujuk, syaratnya harus sebelum habis masa iddah dan cukup ngomong doang. Raja'tuki, kamu saya rujuk. Atau dengan perilaku tadi Pak, nyesep masuk ke kamar bini, udah selesai itu urusan Pak. Dengan melakukan jima dengan istrinya atau dengan mengucapkan kata-kata raja'tuki, asalkan belum 3 bulan, maka mereka udah jadi suami istri lagi, ya kan? Tapi itu cuma boleh 2 kali Pak. Gitu. Cuma boleh 2 kali. Kalau udah yang ketiga dia bilang kamu saya talak, itu udah talak yang ketiga Pak. Jatuhnya ya selesai gitu. Udah nggak pakai masa iddah yang 3 bulan lagi, ya kan? Nah oleh karena itu, kalaulah misalnya ini udah yang ketiga, jatuhnya udah bukan istrinya, dan kalaulah misalnya mau balik lagi, kata Al-Quran ya hatta tankiha zaujan, bininya harus nikah dulu sama orang lain sampai merasakan hubungan suami istri, ya kan? Lalu misal kata suaminya yang baru menceraikannya, lalu habis masa iddahnya baru balik lagi kepada suami yang awal. Kalau suaminya yang baru menceraikan.
Nah kalau suaminya mau menceraikan, Pak ya mau, udah lu buat talak balik lagi lo mau laki lu, agak enakan yang ini bang, katanya gitu. Yang lo kurang resep rasanya, yang ini mantap nih rasanya gitu. Ya kagak jadi Pak, kagak jadi balik gitu kan. Dan juga tidak boleh dilakukan nikah muhalil. Muhalil tuh Pak, joki pernikahan, ya. Udah terlanjur ngomong talak udah 3 kali, talak rujuk, yang ketiga Pak, talak 3 mau balik lagi nggak bisa, mesti kawin dulu kan. Dia cari office boy, OB, lu kawinin bini gue, tapi awas lo jangan towel-towel. Habis nikah setelah itu lo ceraiin gitu, kagak bisa, nggak sah. Ya karena apa? Karena syaratnya boleh balik lagi ke suami yang pertama. Ini nih suaminya yang baru mesti ngerasain dulu harus jima, syaratnya itu harus jima. Tapi walaupun suka nah selesai Pak, udah gitu ya kan. Yang kemarin mah rasanya gitu-gitu aja, hambar. Nah yang ini masuk nih semua bumbunya berasa gitu kan. Ya udah agak jadi balik gitu Pak, ya kan. Nah jamaah sekalian, kita balik lagi terkait dengan masalah talaknya. Talak itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh suami dari istri yang bersangkutan. Maksudnya ini suami istri, yang bisa melakukannya adalah si suami. Itu pun hanya bisa dilakukan kepada istrinya dia. Tidak bisa Pak kita mentalak bini orang. Ada tetangga lewat, Bu, ibu saya talak. Lah, bapak siapa? Bukan suami saya. Ya pokoknya ibu saya talak gitu. Kagak ngaruh Pak. Jadi walaupun kita bilang kamu saya talak, kamu ini semua emak-emak lewat satu pengajian majelis taklim talak, nggak ngaruh Pak. Kenapa? Orang bukan lakinya yang bisa menjatuhkan talak itu suaminya. Nah, gitu Pak. Dan juga nggak bisa dibalik. Istri itu tidak bisa menjatuhkan talak pada suami. Istri Pak lagi ngomong talak, suamiku, kita pisah aja dah, gitu kan? Ceraikan saya, gitu dan sebagainya kan? Itu kalau bini lagi nyap-nyap, sehari bisa 3 kali Pak ngomong talak, kayak orang minum obat gitu. Pagi talak, siang talak, sore talak. Aman Pak, mau 100 kali dia bilang talak, diam aja lakinya, kagak usah nyaut gitu Pak. Kalau dia bilang oke, nah jadi masalah tuh Pak, ya kan? Ceraikan saya, oke, gitu. Nah bilang oke nya jadi masalah gitu Pak. Kalau ceraikan saya, wah. Nah, begitu juga Pak, suami tidak bisa menjatuhkan talak pada istrinya kalau omongannya tidak pas kata-kata talak. Misalnya tadi saya bilang Pak, mulai hari ini kamu pulang ke rumah orang tua. Apakah jatuh talak Pak? Enggak. Karena bisa jadi suruh pulang karena beras sudah habis. Tolong ke sono ambil beras yang banyak bawa kemari, kan bisa, ya kan? Belum tentu istilahnya pisah gitu. Bisa juga kan, mulai hari ini kita pisah karena dia LDRan, lakinya kerja di mana, bininya di mana, kan bisa. Nah itu bukan maknanya talak gitu. Kecuali memang dia niat dalam hati mantap bahwa dia pengen menceraikan istri, cuma ngomong talak tak nyampe hati Pak. Cuma dia bilang aja, mulai hari ini kita begini. Ini apa? Main silat? Enggak, cerai maksudnya. Nah itu baru jatuh Pak, gitu ya. Nah, tapi begini, seorang suami, kalaulah dia menjatuhkan talak pada istrinya, seandainya dia dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, apakah itu bisa dianggap sebagai jatuh talak? Itu jadi bahama sepanjang zaman sampai gini hari belum selesai Pak perdebatannya. Sebagian mengatakan, talak itu main-mainnya aja jatuh. Apalagi serius, apalagi sambil marah, malah lebih jatuh lagi. Wah, musuhnya talak, gitu misalnya kan. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, talak itu harus diucapkan dengan sepenuh kesadaran dan bukan sepenuh kemarahan. Jadi kalau dia lagi marah, ya kan, maka itu tidak jatuh malah. Gitu. Kenapa? Karena dirinya dikuasai oleh emosi, oleh setan, oleh yang lain-lain. Gitu. Nah, ada juga yang bertanya begini. Sebenarnya dia cuman ngancem, tidak ngomong jatuh talak ini. Kalau masih macam-macam juga, saya talak. Tapi diawali dengan kalau.
Nah, kata-kata bersayap kalau itu menjadi syarat. Seandainya syaratnya itu terpenuhi baru jatuh. Masalahnya syaratnya terpenuhi apa enggak? Nah itu Pak, para ulama fikih itu berjilid-jilid nulis buku tentang itu Pak. Sampai menjadi lelucon. Misalnya begini Pak. Ini syarat talak ya. Ada suami tinggal di rumah bersama istrinya. Itu rumahnya 2 lantai Pak. Nah, karena sering berantem, pisah ranjang. Bininya di atas, suaminya di bawah. Karena mereka udah emosi, udah berantem mulu tiap hari. Pas bininya lagi mau turun tangga, di tengah-tengah kata suaminya begini, kalau kamu turun ke lantai sini, kamu saya talak. Tapi kalau kamu balik ke atas, kamu juga saya talak. Nah itu gimana caranya biar gak jatuh talak Pak? Di situ aja terus di tangga, ya kan? Kenapa? Karena kalau turun ditalak, kalau naik ditalak. Itu gimana dia? Camping di tangga itu Pak, berhari-hari biar gak jatuh talak. Kata ulama yang lain, gampang. Apa? Abangnya, apa saudaranya, apa anaknya, gendong aja tuh perempuan dari mana? Dari tangga, bawa keluar. Dia kagak turun, dia kagak naik, dibawa orang. Kan bukan talak jatuhnya, gitu Pak. Nah itu jadi lelucon gitu ya. Nah, talak bersyarat ya. Kalau begini, kamu saya talak. Kalau begitu, kamu saya talak. Itu Pak, hampir semua kita melakukannya tanpa sadar. Yaitu ketika Bapak habis salaman sama mertua di depan penghulu, Bapak disodorin kertas. Itu Bapak kagak tahu, saking lagi semangatnya gitu kan, suruh baca. Dengan ini saya berjanji, apabila saya meninggalkan istri saya selama 6 bulan lamanya berturut-turut, dan atau saya tidak memberi nafkah pada istri saya selama 3 bulan berturut-turut, dan atau saya menyakiti tubuh istri saya dan sebagainya, lalu istri saya tidak menerima hal itu, lalu mengadukannya pada pengadilan agama, lalu diterima, maka jatuhlah talak 1. Itu yang disebut dengan sighah taklid. Bapak baca, suruh tanda tangan Bapak dulu. Nggak tahu di tanda tangan apa, cuma tanda tangan aja gitu Pak. Nah itu Pak, suatu hari Bapak melakukan hal itu, tindak kekerasan pada istri, atau meninggalkannya begitu saja, atau tidak beri nafkah dan sebagainya, lalu istrinya pintar, dicatat itu semua, dibawa ke pengadilan dan pengadilan menerima, lalu jatuhlah talak 1, gitu kan. Nah tapi gini Pak, pengadilan itu tentu tidak semena-mena. Semuanya itu harus diselesaikan dulu secara musyawarah. Jadi kalau ada istri datang ke pengadilan mengajukan gugatan dengan bukti-bukti gitu kan, maka suaminya dipanggil. Benar nggak ente melakukan kayak gitu? Maka terjadilah sidang. Sidang itu untuk menetapkan apa benar semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, gitu Pak. Nah kalau memang tidak benar ya tidak dijatuhkan talak dan sebagainya. Sehingga jamaah sekalian, karena saking awamnya masyarakat kita terkait dengan urusan pentalakan ini, maka para ulama mengatakan begini, sebaiknya talak itu memang tidak diselesaikan secara ribut-ribut antara keluarga atau antara suami istri, tapi selesaikanlah di hadapan majelis sidang yang mulia. Di situ ada hakimnya, di situ ada para pihak, ya kan, dan masing-masing saling mengklarifikasi. Nanti barulah di situ ditetapkan bahwa oh iya, memang itu sudah sah sebagai talak. Atau kebalikannya, oh enggak, itu belum sah sebagai talak karena masih punya masalah A, B, C, D, E dan sebagainya. Gitu. Nah jamaah sekalian, walaupun aslinya talak itu ada di tangan suami, ya kan, tapi untuk memverifikasi keabsahan jatuhnya talak itu adanya di hakim, di pengadilan agama, gitu kan. Nah oleh karena itu maka para ulama mengatakan dulu jangan main talak-talak aja. Kenapa? Karena di depan pengadilan agama itu jadi masalah nanti, ya kan? Nah banyak juga Pak dengan begitu sebagian orang mengatakan ya nggak apa-apa kalau dulu saya ngomong aja talak, toh nanti yang nentuin hakim agama juga, gitu kan? Nah itu yang nanti harus diklarifikasi. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjatuhkan talak bukan hakim, tapi suami. Cuman hakim mengklarifikasi, memverifikasi
apa benar dia melakukan seperti itu dengan niat untuk mentalak? Kalau emang iya, ya dijatuhkan hukuman. Ya dijatuhkan hukuman dalam arti ya jatuhlah talak. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya ngomongin talak dan fasakh ya. Sedikit kita masih punya waktu tentang fasakh itu begini. Ada di masa Nabi, ketika Nabi masih tinggal di Mekah, Nabi itu sempat menikahi seorang wanita sahabiah bernama Aisyah radhiyallahu anha, putri dari sahabat beliau namanya Abu Bakar. Dan tidak salah ketika diriwayatkan bahwa Aisyah itu dulu usianya baru 6 tahun, anak-anak, tapi sudah dinikahi. Itu urf yang sudah berlaku sepanjang zaman di negeri Arab. Nah, kenapa kok anak kecil dinikahi? Kalau buat kita nggak masuk akal, Pak. Tapi di urfnya orang Arab, pernikahan itu mempererat persaudaraan. Jadi Nabi, Pak, sahabat paling dekatnya, paling kentalnya itu Abu Bakar. Dalam banyak hal Nabi pasti sama Abu Bakar, dalam banyak hal. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan, persaudaraan kita berdua ini harus berujung kepada musyawarah di antara kita. Harus dikuatkan dengan ikatan pernasaban. Jadi Nabi bilang sama Abu Bakar, anakmu yang perempuan yang masih kecil statusnya dinikahkan pada saya. Untuk apa? Untuk persahabatan Nabi dengan Abu Bakar itu jadi begini. Kalau di kita nggak masuk akal, karena bukan budaya kita, itu budaya Arab. Kalau di kita, Pak, orang tua kan Nabi usianya udah 53 waktu itu. Menikah dengan Aisyah 6 tahun, kita bilang bandot, Pak. Si bandot apaan, kawin sama anak pedofil kan gitu kan. Kita memandangnya. Tapi jangan dibilang begitu. Rasulullah tuh bukan bandot kawin sama anak kecil, bukan. Tapi memang begitulah cara orang Arab mempererat persaudaraan. Ya kan? Itu budaya. Kita harus hormati budaya itu, dan Rasulullah ada di dalam budaya itu. Nah, pertanyaannya gini, Pak, kalau dari kecil sudah dinikahi, apakah mereka serumah? Enggak serumah, enggak. Jadi Aisyah ditunggu sampai dewasa, sampai haid lah gitu kan. Dan memang kalau wanita haid di masa itu usia 9 itu sudah haid, sudah dewasa, Pak. Ya kan? Barulah Aisyah serumah dengan Nabi. Nah, tapi kan waktu dinikahi, Aisyah itu kan masih anak-anak, 6 tahun. Gimana kalau dia dewasa, terus dia baru tahu, saya udah jadi bininya dia. Kalau dia mau, oke, terusin. Tapi kalau dia nggak mau, gimana, Pak? Apa bisa dipaksa? Tidak bisa. Ini kasusnya bukan Nabi ya. Kasusnya misalnya ada seorang wanita masih kecil, usia tadi 5 tahun, 6 tahun itu dinikahi sama orang yang udah usianya 40, 50 gitu kan. Demi mempererat persaudaraan antara dia dengan bapaknya si perawan ini, anak perempuan ini. Begitu anak perempuannya gede, Pak, itu dikasih tahu, kamu tuh dulu sudah papa nikahkan sama om ini. Jadi kamu statusnya istri. Gak mau. Terus tanya, gimana? Dia nggak mau tuh. Ya udah, kita fasakh. Kita anggap pernikahan itu tidak pernah terjadi, dianulir. Maka wanita ini tidak jadi istrinya dan dianggap belum pernah menikah sebelumnya, dan memang belum pernah disentuh sama sekali. Orang dia tinggal sama orang tuanya, status doang gitu. Kalau anaknya tidak mau gitu. Tapi kalau anaknya mau gimana? Apakah nikah ulang? Ya enggak, terusin aja. Itu yang disebut dengan istilah nikah gantung gitu. Nikah tapi digantung, Pak. Belum di cowel-cowel sama sekali, belum di unboxing lah gitu kira-kira, ya kan? Sehingga ya kalau mau diterusin boleh, kalau enggak. Nah, contoh fasakh di zaman kita itu ada 2 tadi, Pak. Antara udah nikah, ternyata ketahuan mereka mahram mu'abbad, mau nggak mau difasakh, gitu kan? Atau anak kecil yang dinikahi, kemudian begitu dia gede, dia nggak mau dengan suaminya itu dengan alasan apapun lah ya sudah, berarti difasakh gitu. Nah, itu contohnya fasakh. Sebenarnya bab ini masih panjang, Pak. Kalau kita terusin mungkin sampai asar juga nggak selesai dengan. Nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit aja. Semoga bisa jadi tambahan ilmu buat kita. Kita tutup sama-sama dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana.
lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.